Belum lama ini, Kiai Imad diundang ceramah tentang diskusi ilmiah yang dilaksanakan di Lampung. Yang mana, sebelum adanya tesis Kiai Imad, di sana merupakan tempatnya Muhyiddin Balawi. Namun sekarang mayoritas umat di sana sudah tidak percaya lagi kepada para Balawi. Dan seperti biasa, kalau sudah baras ceramah, maka para jemaah suka mengajukan pertanyaan kepada Kiai Imad. Berikut pertanyaan para jemaah kepada Kiai Imad sekaligus jawabannya. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana kita sebagai santri menyikapi orang-orang tua kita, guru-guru kita yang selalu dan selalu menggaungkan kata-kata husnudzon. Kalau masalah nasabnya, saya percayakan, udah percaya 100.000% sama Pak Imaduddin. Saya nggak mau ulang-ulang. Dan sebagian yang mau saya tanyakan udah ditanyakan sama teman-teman tadi. Yang belum kayaknya ini. Bagaimana caranya kita menyikapi guru-guru kita, teman-teman kita, masyayikh kita yang selalu dan selalu mengedepankan husnudzon. Sementara keadaan nyata udah terjadi berbagai pembelokan sejarah, termasuk Jatman di dalamnya, betul? Tuh. Ini elek-elek begini badal torekoh qadiriyah naksabandiyah. Makanya kalau suruh Fatihah kepada siapa itu Fakih Mukodam, saya nolak pertama kali, saya nggak mau. Karena itu kalau menurut saya Fakih Mukodam itu mungkin yang masuk kategori anak ajaib, betul Kiai? Saya nggak ikut-ikutan itu. Ya, yang penting saya tanyakan itu Kiai, bagaimana? Karena kebanyakan kiai-kiai, santri-santri seperti saya itu masih takzim pada gurunya, takut kalau lawan gurunya nanti su'ul khotimah, ilmunya nggak bermanfaat. Udah itu saja, yang lain sudah diwakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sun Yai Rohani. Yang terakhir keempat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Khalil dari Ngadiluih, jadi perbatasan Pringsewu bagian utara. Yang pertama, saya dengan merasa senang banget karena satu alma mater dari Pelamunan ada yang maju sebagai mujaddid menandai 100 abad NU. Alhamdulillah, semoga selalu dijaga dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Yai, yang saya tanyakan, bagaimana saya ini murid atau santri dari Thariqah Sadiliyah. Sementara mursyid sekarang sudah jelas banget melakukan pemalsuan makam dan banyak menyimpangkan sejarah. Apakah masih saya teruskan untuk thariqah saya ini? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Yai, tadi ketinggalan satu lagi. Bagaimana respon pemerintah kita selama ini setelah ada viralnya makam dipalsukan, tokoh-tokoh dipalsukan, udah seberapa jauh pemerintah kita merespon atau mungkin bertindak? Itu saja. Oke, Monggo matur nuwun. silakan. Untuk Yai Fadli, kata Syekh Imam Ibnu Hajar, yanbaghi likulli ahadin an yakuna lahu khiratun fi hadan nasab syarif hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Wajib bagi kita untuk memiliki sebuah kepedulian, kecemburuan terhadap nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bernisbah kepada Nabi seseorang kecuali dengan benar. Ada orang yang mengaku turunan Nabi, bagaimana sikap kita? Jangan langsung hormatin. Bahkan ada yang haram untuk kita menerimanya, sama dengan kedudukannya dengan hadis palsu. Hadis itu tidak boleh seorang khotib di dalam mimbar Jumat membawa hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Begitu pula dengan nasab palsu.
kita tidak boleh mengatakan Habib ini duriat Nabi, kata orang, tidak boleh. Tapi Habib ini duriat Nabi tapi palsu, begitu. Harus menyebutkan kepalsuannya itu. Begitu kita meneliti apa nasab-nasab yang mengaku kepada Nabi, apa hukumnya? Sama dengan meneliti orang-orang peneliti tentang hadis Nabi. Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari itu meneliti hadis Nabi? Karena hadis Nabi banyak yang memalsukan. Ada kepentingan madhab, ada kepentingan daerah, ada kan hadis-hadis tentang fadilah syam. Nah, orang-orang Najd pengen juga ada hadisnya, bikin hadis palsu. Orang-orang dari daerah Maroko bikin juga, orang dari Banten, afdolun nasi fi Nusantara Banteniyun. Nah, bisa aja. Tapi diverifikasi apa betul ini Nabi dulu pernah mengatakan demikian. Bagaimana caranya? Untuk meneliti hadis kita menggunakan cara verifikasi hadis. Adakah ittisalus sanad baina rawin wa rawin? Kemudian ma'qul apa tidak? Mukhalifun lil Quran apa tidak? Mukhalifun lil ijma apa tidak? Kalau mukhalifun lil qiyas fihi khilaf. Tapi mukhalifun lil Quran dari sisi matannya itu jelas hadis itu merupakan ciri-ciri wada', ciri-ciri palsu. Begitu pula dengan orang yang mengaku turunan Nabi. Lah orang yang mengaku turunan Nabi, ane cucu Nabi, ane mau haul abah, ane butuh sapi 3. Udah, kiai 1 supaya barokah pondoknya banyak santrinya. Kenapa sih sehari ini kiai-kiai itu masih ada yang menganggap dirinya banyak santrinya karena barokah itu? Karena mereka mengungkapkan keberkahan itu. Jadi ketika masuk ke dalam pikirannya kiai itu, yang sering ngomongin keberkahan itu adalah para kabib-kabib yang dawir ini. Jangan-jangan memang saya berkahnya dari dia. Padahal keberkahan dia karena daripada doa gurunya, doa orang tuanya, doa masyarakatnya, doa muridnya. Itu seakan-akan dilupakan semua. Karena ibunya hanya mendoakan, tapi dia tidak pernah mengatakan ibu selalu mendoakan engkau supaya barokah. Tidak. Gurunya juga begitu. Tetapi si kabib-kabib ini selalu mendemonstrasikan seakan-akan mereka lah orang yang paling berjasa bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk level pondok pesantren, bahkan level Indonesia. Level hari proklamasi, katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuitang, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma 1, Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang dapatnya 2, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, muncul itu fotonya dengan 2 bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang Balawi lagi dari Kalimantan, dia usulkan hampir aja 2021-2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan, Profesor Anhar Gonggong. Ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Itu sudah mau diangkat jadi pahlawan nasional. Itulah pernyataan Kiai Imad tentang diskusi ilmiah yang menjawab pertanyaan para jemaahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.